Menara Cekung. Iki sing dadi ikone nang San Luis iki. Nah, cedak iki nang kono gue bisa numpak helikopter, ana museumnya barang nang jero. Hanya sekedar mlebu tok gratis Kang, mlebu museum. Private personal building itu harus dipisah gitu loh, nggak sembarangan. Jadi di building zoning udah kelar, baru kita ke fire department. Jadi fire department itu yang mengecek kondisi bahwa bangunan atau kayak truk begini aman nggak untuk safety dari fire-nya, dari apinya itu. Oke teman, kita sekarang melihat ada apa di sana. Banget loh. Dekat. Itu kayak ngelihatnya tuh kayak palsu itu, tapi keren kita. Ini nggak perlu apa namanya, nggak perlu SIM kalau kayak gini. Plat aja juga nggak ada ini. Jadinya tuh enak. Sebenarnya tadi muter-muter ke sana, tapi baterainya tiba-tiba habis. Nggak tahu sampai mana. Tapi seru aja sih tadi muter-muter ke sana pakai kayak gini ya. Salah satu mimpiku adalah keliling Amerika, bertemu teman baru, menjelajah tempat yang belum pernah kita kunjungi. Saya Andri dan ini Alexa. Kita akan menjelajah Route 66. Untuk halamannya sendiri itu lumayan besar ya, di depan itu segitu, terus di belakang itu masih ada sampai belakang sana loh. Ini luas banget di sini. Untuk harganya itu sekitar, untuk harga rumah ini sekitar 180-an ribu. Tapi oke lah di sini 180.000. Tiap daerah emang berbeda-beda ya. Ini tongkrongannya anak-anak. Dalai. Pak Dadang, Mas Budi di sini. Untuk kamar di sana. Ini mandi, kamar di sana. Ini ruang tamu, ini rumah kamar juga. Sana ada kamar 2, kamarku di sana. Oke. Sekelasnya ini untuk cucinya ya. Ya, namanya juga gratis ya, safe house namanya, seadanya. Oke teman, ternyata itu aku sama Pak Dadang tadi nggak kerekam loh, kan parah. Kita akan coba jalan sendiri aja yuk. Naik skuter gitu. Jadi kita akan lanjut ke sana ini. Seru juga nih nyeputer di sini. Lihat ada spion kanan kiri, ya kan? Enteng sekali di sini. Ini nggak bisa cepet teman-teman, ini cuma 50 cc. Ini made in China. Nggak tahu ini mereknya apa. Oke teman-teman, Andri akan ngajak kalian untuk melihat komplek di St. Peter, Missouri ini. Di sini tuh emang banyak banget mobil, dan kalau kalian lihat satu rumah itu mungkin ada 4, ada pokoknya tiap orang itu bisa mempunyai mobil sendiri-sendiri di satu rumah itu. Katakanlah di rumah itu ada 5 orang ya. Nah, bisa saja di situ mobilnya ada 5. Terus garasi tiap rumah itu biasanya mentoknya itu 2 kan. Ya udah, sisanya itu mereka parkirin di depan rumah saja. Kok nggak ada orang sih? Ini kota apa? Iya, budaya Amerika itu kalau pulang kerja rata-rata itu mereka langsung masuk ke dalam rumah, ntar aktivitas di dalam rumah. Ada sih beberapa yang kayak lari-lari jogging pagi, terus
mereka yang punya anjing, mereka tuh sering kayak jalan kalau nggak pagi ya sore gitu. Terus kadang itu pagi ya ada beberapa orang yang motong rumput begitu. Terus anak-anaknya itu mereka bagaimana? Nah, mereka ini di belakang rumah karena ini komplek single house yang lumayan gede ya. Mereka tuh punya backyard. Di belakang rumahnya itu ada kayak trampolin, bahkan ada kolam renang buatan kalau pas musim panas. Wih, mbaknya lagi jogging. Iya, diet kayaknya. Ya karena memang di Amerika ini banyak banget orang yang gendut, obesitas. Nggak banyak yang kurus tapi gendut-gendut. Tahu sendiri di sini tuh makanya burger, cheese yang memang lemak semua, junk food itu. Bayangin coba, nggak makan nasi, makanya kayak chicken ya, ayam-ayam doang gitu. Wah cepet, itu kan motong rumput kan. Kalian lihat kan tadi? Iya, itu tadi ada orang. Terus mobil ya udah itu di samping-samping tadi yang ada di jalan gitu. Terus ngomong-ngomong lagi tentang apa ya? Untuk di dalam garasi sendiri, mereka ini kadang di dalam situ ada kayak motor, terus sepeda, terus mungkin alat-alat untuk bengkel. No, di dalam sana mungkin ini ada orang keluar sama anaknya. Ini kita cuman muterin sedikit sih ya kompleks ini karena bentar lagi ini udah mau sampai di rumah. Oh ini ada orang yang yang bawa anjing ya kan. Ngomong-ngomong di samping rumah, di depan rumah itu ada mailbox gitu, hitam itu ya. Nah itu biasanya untuk surat menyurat. Kalau tiap rumah itu ada surat itu dimasukkan ke kotak surat itu. Dan di sini ini surat ini sangat penting. Tiap orang itu kayak kayak apa ya? Kayak apply credit card ataupun SIM ataupun apa gitu. Ya udah dikirimin ke alamat rumah. Salah satu itu untuk konfirmasi, terus bener-bener orangnya itu di rumah itu, pokoknya dan lain-lain lah. Di sini tuh memang surat menyurat itu sangat penting dan kantor posnya tuh bener-bener rame. Kertas tetap masih diperlukan ya walaupun zaman sekarang udah ada email. Tapi emang statement bank itu kadang orang pengennya tuh yang bener-bener real gitu, nggak cuman paperless gitu. Ya masih ada lah beberapa orang. Terus banyak kayak offer ataupun promosi-promosi. Terus ada suatu hal yang baru di kota itu kayak promosi restoran itu bisa kita pakai jasa kantor pos untuk nyebarin flyer supaya ya neighborhood ataupun tetangga di sekitar itu tahu kalau ada suatu bisnis ataupun restoran baru yang buka. Biasanya mereka kasih diskon. Ini udah deket ini. Nah, kita bisa lihat Alexa di sana. Setelah kita udah muterin pakai motor metik, aku akan lihatin kalian dari atas. Itu rumahnya. Di sampingnya tetangga itu ternyata ada kolam renang. Kalau terus ke belakang lagi, itu ada supermarket namanya itu Walmart. Dan di situ tuh jalan kayak besar yang menuju ke San Luis. Itu kota besarnya di Missouri. Nah, itu ke sana pokoknya. Kalau kalian lihat ada asap, kayaknya tuh ada orang yang barbekyuan deh, bakar-bakar di sana. Bisa jadi ya. Yang kita puterin tadi itu ada single house yang halamannya besar. Yang nggak semua juga besar ya. Pastinya juga ada yang modern kayak single nggak nempel, cuman ada selanya sedikit. Nah itu udah
komplek modern single house. Jalannya juga sepi ya kalau kalian lihat, nggak begitu rame banget. Ya mungkin mereka pada kerja di kota, terus juga mereka baliknya biasanya agak sore, sekitar jam 5 ke atas itu udah agak mulai rush hour, rame sih ya. Ada yang pulang, ada yang cari makan, kan dinner gitu. Dan lain-lain dah. Di sini tuh asri banget ya, warna hijau itu emang adem. Iya. Supaya kayak nggak terlalu panas. Jadinya tuh pohon-pohon juga dibiarin kayak gitu. Tapi jangan salah, motong pohon itu tidak bisa sembarangan. Kok balik lagi kita ke Walmart atau kita mau belanja? Nah, itu Walmart itu. Itu supermarketnya. Ya. Bentar, tak puterin dulu. Ada yang kolam renang, ada yang banyak pokoknya. Terus mau lihatin belakangnya. Nah, gentengnya sendiri itu terbuat kayak aspal ataupun apa ya. Aduh, aku nggak expert kalau masalah itu sih ya. Tapi di sini tuh ada minusnya. Minusnya itu kayak rawan terjadi tornado karena daerah Missouri, Kansas itu emang kayak zona di mana tornado itu bisa saja terjadi setiap saat. Dan biasanya ada warning sih ya, kayak kota ini tuh ada sirine yang kalau kira-kira akan terjadi tornado ataupun thunderstorm yang anginnya kencang itu akan ngasih tahu kayak bunyi gitu loh sirenya. Tapi mengerikan loh. Sempet Andri ngerasain kayak gitu. Dan kayak apa ini? Aduh. Kayak takut gitu loh. Soalnya kan kita nggak bisa tahu banget gitu loh titik poin yang ada tornadonya tuh di mana. Orang apa orang kepenak, Mas? Iki dontone iki. Oke, stadionnya iki Griddle. nasi goreng dan lemper ngapak Amerika. Salah satu mimpiku adalah keliling Amerika. Bertemu teman baru, menjelajah tempat yang belum pernah kita kunjungi. Saya Andri dan ini Alexa. Kita akan menjelajah Route 66. Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Andri. Ya udah episode ke-5 aja ya ini. Kita akan pergi ke Illinois, dimana di sana ada usahanya temanku Fandi dan Ambar. Karena kemarin kita udah kerja bareng di Kyoto, Andri keluar untuk pergi trip Route 66. Fandi dan Ambar itu keluar untuk usaha. Keren loh, bener ya. Jadi mereka ini ngumpulin duit ketika kerja di Kyoto, ngumpulin duit beberapa bulan, hampir setengah tahun atau lebih sedikit untuk buat usaha itu. Dan mereka ini kayak benar-benar beda dengan yang lain gitu. Aku akan belajar dengan mereka gimana sih usahanya mereka dan kenapa kok mereka membuat kayak bisnis seperti itu, alasannya kenapa. Terus pastinya tuh ada kayak step-stepnya juga membuat kayak gitu. Tapi hari ini Andri akan diajak mereka untuk belanja di restoran Dipo dulu. Restoran Dipo atau apa ya? Ya terus habis itu akan ngeksplor kayak ngelihatin lah food truck yang baru dibuka. Belum dibuka, mau dibuka. Ya, ayo kita langsung menuju ke sana. Setelah kita semalam bermalam di St. Peter, Missouri, kita akan pergi lagi ke Illinois. Jadi perjalanan dari St. Peter, Missouri ke Granite City itu cuma 1 jaman, jadi nggak jauh banget. Dan kota Granite City itu dekat dengan Missouri, kayak perbatasan gitu.
Menuju kemana Mas Ambar? Restoran Dipo. Oh, mau beli apa aja Mas? Cangcut. Mau beli bahan makanan kebutuhan apa untuk stok-stok. Nanti ada yang kurang. Tiap waktu pasti ada yang kurang. Di daerah ini tuh dulunya itu ada namanya segregation. Itu segregation itu pemisahan antara warga kulit putih dan kulit hitam. Dulu kan masih terkotak-kotak. Mereka biasanya orang kulit putih itu ada yang nggak mau satu kompleks sama orang hitam. Nah, pas itu populasi kulit hitam di sini berkurang, disuruh pindah ke daerah lain. Makanya banyak rumah-rumah kosong yang nggak berpenghuni. Ini jelas nah, pasang apa? Gerbang masuk, gerbang mlebune kota Menara. San Luis. Menara Cekung. Lah kiye Kang Masih mbok ayune. Ki jenenge San Luis Art. Menara Cekung. Iki sing dadi ikone nang San Luis ki. Nah, cedak iki nang kono kuwi bisa numpak helikopter, ana museume barang nang jero. Nek hanya sekedar mlebu tok gratis Kang, mlebu museumnya Kang Andri. Ya. Nah, nek numpak perahunya juga berbayar. Bisa numpak perahu, bisa masuk ke museum, bisa naik lift ke atasnya sampai puncak. Hanya 15 perak, numpak helikopter juga hanya 45. Itu jembatan menuju ini. Oh, ini jembatan perbatasan Illinois karo Missouri, Mas. Iya. Jalur-jalurnya sama. Jalur-jalurnya sama. Jadi dhewek iki nang perbatasan antara Illinois Missouri cepak, maring Illinois cepak, maring Missouri cepak. Orang apa orang kepenak, Mas? Ki dontone ki. Oke, stadionnya iki stadion football, American football San Luis Cardinal jenenge ya, timnya Mas ya. Cardinal Stadium. Manuk Beo. Iya iki. Atau baseball? Baseball ya, stadion baseball ya, benar ya. Baseball gue kasti udah. Dudu yo, beda yo. Amerika. Oh iya wis, mantep lah. Welcome to San Luis. Iya iki tekan, rek mikir nang Illinois iki 10 menit tekan San Luis. Iya ya. Ya sementara kayak di situ ya, mau lanjut mending, oke? Belanja becer. Nek nang Indo jenenge pasar induk. Pasar induk. Pasar induk Kang. Pasar induk nang Amerika ki. Lek, ikan ngopo iku? Iki meledak Mas. Aku kan ngecat. Meledak, jeblok iya dadi iki dibalekna Mas, dene iki Mas ora kuat Mas. Bledos loh. Kemarin itu bledos, aku yang iniin. Iya. Keputusannya sidene tuku kompor gas. Kan kemarin aku yang jaga, tiba-tiba dur. Pas tak pateni. Tak SMS, "Lek, kemarin bledos." Iya, ora. Pengen aku boleh gula. Oke, ini kita akan masuk tapi jadi balik nih loh, beli dibalikan nggak karena meledok. Mana enternya? Ini balikan dulu. Nah di sini itu emang banyak perlengkapan untuk restoran ya. Iya. Shrimp aja banyak macamnya di sini. Oh, contoh. Ikan. Ini scallop dari harganya 24,73 per pound, 4,9 per pound. Nggak mudeng, Mas, ya? Nah, ini yang agak murahan. Yang ini bawa murah atas ini kan. Ini si scallop. Oke. Ada pilihan yang farm atau yang wild. Wild itu dia dari apa? Dari alami, dari luar gitu kan. Kalau farm Alam. itu kan yang dipiara, yang dibesarkan di mana? Di perikanan. Cameo oil. Bermacam-macam oil ada di sini semua yang pastilah.
Virgin oil. Jadi olive oilnya masih perawan. Virgin. Masih perawan. Ini lek gulane ndi lek? Gula sing standar toh. Oh, tulisan sugar sih ning iki ya. Iya, Oh, iki gula. iya Domino. Sing iki lho. Ini ada extra fine lah, ya cilik-cilik. Extra fine. Gula pun ada Oke gede kan kecil. oke, aku ngomongnya aku kan ganti gas iki. Oh iya. Soalnya bukan dicek tangan beda kan ya. Orang meledak aku tak jajal nang aku. Mau kan? Iya. Wis enggak. What's wrong with this? No, nothing wrong. But Rusak it's jane fine. gak apa. Rusak gak apa. Iya, rusak nggak apa-apa juga. Apa ngomong Ngomong it's gitu. fine with the gas. Yang tadi saya sudah telu lah, mana yang mana. Iya, balik nih kompor ta mau. Kompornya sendiri meledos. Ini karep jaluk balik nang Lagi having itu pun. Ini teman-teman, ini kita masuk ke ruangan di mana cheese apa ini cooler ya, ini dingin loh. Iya, cooler. Serba makanan yang harus di refrigerator, yang harus didinginkan di Ya. dalam sini. Oh ini Ini freezer. Freezer. Pokoknya makanan yang beku itu di dalam ada ruangan khusus lagi. Ruangan Di dalam khusus pendingin lagi. Ada ruangan khusus. Lihat tuh, onion. ambilnya gua banyak pisang. Ini pokoknya sayur-sayur juga. Dingin semua di sini. Carrotnya Kemarin belanja banyak, sekarang cuma kebutuhan yang kurang-kurang aja. oke. Ya. Blender. Kok duitnya lo dia dicolong di ini mana orang itu. one more take. Kita hari ini beli itu karena kekurangan ya. Kekurangannya kemarin sih udah belanja banyak, cuman sekarang cuman Susah. Apa? Pre Reopening. pre-opening. Dia masih nyoba-nyoba 64 days. 6 hari lagi ya fungsi kita. dari alat-alatnya berfungsi enggak. Dari sini Mas Andri, aku sambil mau duduk santai Mas Coba Andri. deep fried-nya. duduk ya. Iya. Kamu wawancaranya dia narasumbernya, kamu apa-apa tinggali terus. Kita tuh santai. Jadi video ini memang santai kayak gini ya. Nggak ada Ngobrol, aneh-aneh, ngobrol. nggak terlalu formal. Leluasa gitu. Saya nih teman sendiri ya. Kita tuh udah ketemu ini bertahun-tahun yang lalu. Micin. Salah. Pemicin. Ketemu terus di New York ketemu, di sini ketemu, di San Peter ketemu. Jodoh emang kayaknya Mas Iya, Andri sama jodoh. Akbar kayaknya. Kamu yang lebih lama dan Enggak, aku baru ketemu sekali loh semenjak training, selesai training sampai hampir 6 tahun baru ketemu sekarang. tapi akunnya masih sharing kan. T-Mobile. Iya, emang iya itu udah 4 tahun 5 tahun. Berarti Nah, lebih jodoh. sampai nyicil iPhone X Max, bukan mau ditawarin lagi, aku belum mau lah ntar. Iyalah, ambil iPhone 15 nanti. Iya yang ya. paling bagus. Ntar kalau calonnya udah datang, ntar yang baru buat calonnya aku. Aku tetap api yang dari Siap, luar. siap. Oke, aku ketemu Fandi ini ketika Adri ini sekolah bareng ya. Barang itu 2017 akhir kayaknya ya. Angsa awal Ya 2016 2016 akhir. akhir ya kita di Hai Atlanta. Ya Selanta. Hampir 6 tahun yang lalu baru ketemu lagi. Hai itu sekolah Hibachi. Semuanya kita lulusan training. Hai. Yang gurunya tuh orang Cina. Nih ya. Hongkong. Hongkong. Kamu di Cina nggak? Hongkong kadang nggak mau dibilang Cina. Oh, oke. Dia selalu bilang it's okay lah. It's okay. It's okay. It's okay lah. It's okay. Sekolah. Always like that. Tapi sampean itu dulu sekolahnya di mana? Sama. Sama Hai juga. Iya. Iya lulusan Hai. Lulusan. Wah, hai 2013. Senior nih. Kita 2016 dia 2013. Satu angkatan Training sama sebulan langsung diangkat karyawan tapi ya gajinya cuma 3.000. langsung kerja di sana di Hai dia. Aku 2 minggu langsung. 2 minggu langsung. Langsung
Cari pekerjaan dia di Virginia ya? Enggak, di Indiana. Oh Indiana waktu itu. Yang waktu itu tidurnya masih di hotel Ya. sama adiknya Bang Rio. Yosi, enak banget kan? Tidurnya Tidur di di hotel. hotel. Berapa minggu ya? Hampir 1 bulan. Bosnya yang bayar ya. Iya, Iyalah, karena Korea. belum ada employee, belum ada. Iya, tapi ngeri juga aku datang gitu kan, minggu-minggu datang ke situ, langsung suruh kerja. Orang nggak ada set, cuman headset sama aku. Headset terus anak buahnya cuma 1. Langsung kerja ya, kayak dikasih istirahat ya, straightnya. Pembukaan. Enggak, emang nggak ada orang di sana. Ada yang pergi lah. Parah restorannya, wih parah banget. Sehari masa itu masak 11 kali ya. Hari Weekday. enggak hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu meja pertama 8 orang. Dan aku baru belajar selama 2 minggu langsung diajar 8 orang. Agak grogi gitu kan. Tapi aku waktu itu yang ngomong aja, maksudnya, ini kamu itu adalah my first customer. Explain ya. Ya, Explain ke dan customer-nya. untung itu bolehnya Baik-baik. baik gitu kan. Tuh, jadi lancar. Alhamdulillah. Nah, ini ketemu Mas Anggar ini aku melihatnya itu dia ini YouTuber. Iya, lagu yang rap itu yang paling terkenal. Ya, ada lagu rap yang booming itu Aslinya kan. dokumentasi Iya. sendiri. Keren. Biar kelihatan Booming loh itu loh, sampai berapa ribu yang nonton loh, banyak loh. Iya, wih ngedance gitu pakai Iya. payung. Coba ngedance. Lagunya rap loh. Sangat loh. itu kan iseng, jadi lagi nyoba Logic Pro, kameranya juga lagi nyoba, makanya wah ini gimana nih setting oh ternyata oke juga buat ini kan, bagus buat bikin video kameranya, terus Logic Pro bagus buat editing audio. Ya udah iseng aja, udah kelar ya udah. Upload itu. Kecuali kalau yang reviewnya jutaan baru ditanya tambahin lagi. Dan waktu itu masih kerja di Boston. Orang Ya. Iya di Boston. 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 Mama Berapa tahun? Sama dia. Mama dia headset ya. 5 tahunan lah. Boston, New Hampshire bolak-balik gitu. Dari headset loh, dari Iya. headset ya kan. Terus akhirnya alhamdulillah sekarang bikin usaha food truck ini. Wah, Ya, semua butuh perjuangan ya. Nggak segampang orang melihatnya gitu. Wah, orang tuh kalau kita lagi proses tuh nggak terlalu suka, biasa aja ya. Tapi giliran udah kelihatan sedikit sukses, baru orang wah tapi nggak tahu prosesnya kayak gimana ya. Itu yang butuh waktu yang lama dan nggak gampang. Kalau gampang nyerah ya udah nggak bakalan ada perubahan, tetap gitu-gitu aja kan. betul. Berat. Terus kendala apa sih yang kira-kira bukan kendala ya, kayak hal apa yang sulit untuk membuka bisnis seperti ini? Perizinan di Amerika itu nomor 1 untuk di semua buka usaha dan lainnya itu perizinan. Prosedurnya. Makanan itu paling ketat. Makanan ya kan. Jadi saya ceritain nih prosesnya kan Dari awal. dari awal. Jadi kita survei dulu tempat, misalkan udah dapet tempat, kita telepon ke city itu kalau ibaratnya di kecamatan lah, kalau di Indonesia kita telepon kecamatan, boleh nggak misalkan buka usaha jenis ini di sini, lokasinya ini. Kalau dia baru bilang oke, boleh, baru kita ngurus perizinan yang lain. Kan ada di sini namanya health department kalau untuk buka makanan. Jadi health department itu yang ngasih license kita buat jual makanan di daerah Kanti itu semacam kabupaten. Nah, proses dari health department itu banyak banget yang harus diisi formulirnya, aplikasinya, Inspeksinya. terus step-stepnya, temperatur makanannya, jenis alat yang dipakai, terus distributornya. Kita nggak sembarangan kayak mancing di kali terus ikannya kita jual ke orang, itu nggak boleh, soalnya itu ketat banget. Makanan itu mengandung parasit atau cacing atau segala macam yang membahayakan manusia, itu nggak boleh. Makanya harus yang jelas distributornya siapa, aman nggak untuk dikonsumsi gitu. Itu kita health department minta kayak
keterangan dari suppliernya gitu loh. Nah, setelah dari health department proses perizinannya untuk isi aplikasinya udah kelar, baru inspeksi. Nah, inspeksi pemeriksaan pas dilihat masih ada yang kurang, kita harus reschedule ini dulu mengerjakan apa yang dia minta dulu. Beresin semua, dikerjain apa yang diminta, reschedule, baru dia datang lagi, cek lagi, kalau dia bilang oke, baru oke gitu. Kita dapat permit. Nah, kita dapat permit untuk makanan itu, belum yang lain gitu kan. Nah, habis itu Zoning. ke kecamatan, ke city. Di kecamatan itu prosesnya pertama di building zoning. Jadi building zoning itu Lagi. bagi departemen yang berwenang untuk memberikan izin bagi para pengusaha di tempat tertentu. Misalkan kita mau buka usaha di tempat ini, dia ngizinin atau enggak itu wewenang dia gitu loh. Kita nggak sembarangan, nggak asal buka kayak di Indonesia kan, dorong gerobak jualan di sini, bayar keamanan, Beres, gak usah izin-izinan. beres, nggak ada Kaki lima izin-izinan. kayak gitu ya. Langsung Di sini nggak sembarangan, jadi kayak kita cari lokasi di sini boleh nggak? Kalau nggak boleh kita harus cari lokasi lain. Dia ada zoningnya, ada wilayahnya sendiri-sendiri. Ya, untuk komersial building, untuk private personal building itu harus dipisah gitu loh, nggak sembarangan. Jadi di building zoning udah kelar, baru kita ke fire department. Dari fire department itu yang mengecek kondisi bahwa bangunan atau kayak truk begini aman nggak untuk safety dari fire-nya, dari apinya itu. Kalau berpotensi menimbulkan kebakaran, itu yang harus dia kita requestin, harus kita beresin. iya Kita harus penuhin gitu ya. iya apa yang dia minta untuk keamanan itu harus dipenuhin, kayak fire extinguisher, ya kan, dan lain-lain. Baru habis itu udah kelar semua, dari semua departemen udah oke, Keluarin license. baru dia keluarin license dari city-nya itu, business license. Baru kita boleh beroperasi. Itu memakan waktu rata-rata 3 bulan 4 bulan untuk perizinan itu aja. Tapi nggak semua kanti itu sama. Jadi tiap kanti itu ada yang gampang. Jadi semua pas kita apply, semua datang ngecek apa yang dia minta, dikerjain semua bareng semua, sebulan kelar. Nah, kebetulan kita di kanti yang agak susah, di daerah yang agak susah, perizinan aja susah, di state-nya juga ketat peraturannya, jadi makan waktunya lama banget gitu. Beda. Jadi tiap daerah beda-beda, nggak kayak di Indonesia punya wewenang semuanya perizinannya sama gitu kan. Ya, nggak tahu sih, kalau di Indonesia belum pernah buka usaha pakai izin. Rata-rata kita buka usaha aja kan, langsung bodo amat. Buka distro, buka toko makanan. Ya perizinan ke kecamatan paling minta izin, paling dikasih NPWP doang udah. Nah, apa? Siap sudah gitu. Iya, siap. Surat izin usaha. Nah, itu kan gampang juga kan bikinnya, dengan ke desa bilang ini nih. Banyak inspection itulah. Ini nggak ada inspection dan lain-lain. Nggak ada ya. Bayar NPWP, bayar siup, keluar izinnya langsung. Tapi nggak tahu kalau di Jakarta mungkin di mall-mall mungkin ada inspection juga. Ya. Tapi nggak semuanya. Ini di kampung ini loh, di daerah kampung masih sama aturannya. Oke. Nah ini target yang ini tuh siapa aja sih untuk di daerah sini? Target marketnya, Target sampai market. Ya semua yang target marketnya itu dari middle ke bawah ya kan. Kalau biasanya kan kalau orang agak kaya dikit kan dia fancy. dining, fancy, yang servingnya bagus. Ini targetnya kita ke menengah ke bawah yang makanannya itu harganya nggak terlalu mahal, jadi affordable buat mereka, buat isi dompet mereka. Jadi dengan range yang agak sedikit murah, Tapi nggak mereka pasti mudah-mudahan ya kan. Pilih yang kayak gini. Iya, milih yang kayak gini. Oke.
Tapi tetap kita jaga kualitas, Iya, layanan, udah pasti. rasa. Karena pengalaman aja, kita kan bekerja di industri restoran gitu kan, F&B, ya. hospitality, F&B gitu kan. Jadi kita bisa milih kualitas yang agak bagus dan nggak terlalu jelek-jelek banget lah, nggak terlalu apa ya buruk kualitasnya. Dan Kita tentunya pakai. kita punya resep khusus, nah, Wah, Mas secret. Ambar, secret resep. Ya, walaupun Yang nggak kita boleh kayak dikasih tahu. buka franchise atau enggak buka cabang, tapi tiap yang megang itu punya resep sendiri. Walaupun basicnya sama, kita ada ini punya cara sendiri lah untuk resep-resepnya gitu. Kasih variasi biar lebih nendang rasanya pokoknya. Nendang, nasi Lebih goreng jos. nendang. Ini nih belakang ini buat nasi goreng kita, tapi di atas griddle. Nasi Iya. goreng dan lemper ngapak Amerika. Ngapa orang-orang lain? Orang-orang kepenak, triben sih. Ini udah lalat ini satu ini. Alhamdulillah enak bos, ada AC-nya makanya kita betah sambil duduk tidur nih. Tapi kalau udah nyala semua nggak ber-AC nih AC, nanti tambahin satu lagi. Satu jadi dua, kita dari depan sama belakang AC-nya. Untuk range sendiri buka food truck itu kan banyak nih teman-teman ya yang daerah sini. Itu range modal kira-kira itu berapa ribu, kalau dirupiahin berapa miliar? Kalau untuk semuanya sendiri itu rata-rata itu dari 50 sampai 70 ribu. Jadi kalau dirupiahin itu 100 sampai 1 M. 50 kan? berarti Ya sekitar 600 600 sampai 1 M lah, Iya, lebih iya. dikit. 71. Masih murah lah daripada di Jakarta kalau untuk buka usaha yang agak-agak ya beginilah ya kan. Ya. Oke lah, ini semoga minggu depan Ya, doa dan harapannya Mas Ambar. Iya malah ya. ramai, Amin. Amin. terus Lancar, tidak ada halangan. Dapatnya sesuai dengan ekspektasi ya kan. Omsetnya Omset. terus naik biar cepat kelihatan umroh dan haji. Rencananya kalau di sini rame kita mau pindah ke building kebangunan restoran kayak gitu. Beli modal. Bismillah. step by step lah Iya, ya. semuanya harus dari kecil dulu lah namanya usaha itu. Cek Wah, cek langsung. ombak bagus. Iya. Pemasaran bagus, kita Kalau keburu nafsu ya kan, langsung buka building berapa tahunya miliar. omsetnya nggak Belum. bagus. Belum ada pengalaman tentang usaha ya. Dan target marketnya juga belum tahu kayak gimana. Kalau misalkan kita udah keluar modal banyak. Tapi tiba-tiba sepi, usahanya banyak. sepi. Ya, makanya kita kayak buka pertama itu food truck begini kan, kalau misalkan di satu daerah ini nggak terlalu bikin duit, Bisa nggak terlalu pindah. bisa Kalau menguntungkan, building kan bisa nggak bisa. pindah gitu loh ke tempat lain gitu. Kalau building kan susah gitu. Oke. Itulah prosesnya. Jadi Tapi kita- kalau ini kan food truck ya kan, bisa pindah nggak sama ya itu nggak kita inginkan ya, maksudnya Ya. kita pengen mencoba ke tempat lain, pengen yang lebih ramai lagi mungkin, kurang ini bisa nggak ini dipindah ke sama kota sana gitu, atau harus ada perizinan lain lagi? bisa selama itu masih satu kanti, satu wilayah, satu kabupaten. Itu tinggal kita ngajuin nama daerahnya, berapa lama di situ, ke kecamatannya, ke city-nya. Kalau mereka approve, oke, bolehin, ya udah. Bisa pindah. Iya, Selama masih satu city dan kanti. satu kanti. Satu kanti. Beda city kayak kita pindah ke Alton kemarin masih bisa. Oke. Iya. Ini kan ibaratnya berani keluar dari Zona pekerjaan, nyaman. ya ibarat zona nyaman yang pastinya tiap bulan itu ada pendapatan yang pasti. 6.000, 7.000, 8 ibaratnya 80 juta, 90 juta dari gaji. Terus Pasti, sekarang pasti sekarang. ekspektasi ini tuh kayak ininya apa sih petuahnya supaya nekat lah walaupun ntar apa yang terjadi ya. Iya. Prinsipnya gimana? Di sini kayak itu tuh kalau kebanyakan mikir kayak Bob Sadino bilang kan, kalau kebanyakan mikir ya nggak bakalan jadi pengusaha gitu. Just Langsung- do it, don't think. Iya, langsung lakuin aja, targetnya pengen kayak gimana, kayak pengen saya pengen usaha. Ya udah, jalanin. Just do it. Jangan mikirin
wah ini perizinannya susah, ini modalnya nggak ada. Jalanin aja sampai target, jangan mudah nyerah. Sampai titik terakhir harus terus dijalanin, nggak bisa putus di tengah jalan. Kalau putus di tengah jalan ya udah percuma juga. Buktinya waktu aku pertama ngajuin itu kan Susah ini. wah ini susah banget, lama-lama dikerjain sedikit, lama-lama kalau departemen juga wah boleh ya dikasih izin. Padahal itu susah banget. Dia tahu perjuangan kita juga, kita kelihatan berusaha, orang juga ngeliat, oh iya dari pemerintahannya juga, wah ini ada usaha. Jadi Terus gimana ya, kayak county itu menyupport kita nggak tentang usaha kayak gini? menyupport. Jadi kayak sebenarnya kayak food truck ini kan dia konsepnya masih baru. Rata-rata kan orang buka usaha restoran itu ya di building di restoran itu, orang jual makanan tuh di restoran. Jadi kayak perizinan aplikasinya itu ada khusus, makanya mereka kadang mulai bikin sendiri. Pas waktu saya apply itu, oh mereka harus bikin form baru ya, dengan format baru untuk food truck gitu. Karena ini termasuk yang pertama dari sini. Iya. Lumayan Kayaknya di sebelum- Madison County juga, di Madison udah ada, tapi Ini enggak. bukan Japanese, Mexican yang Iya, agak Mexican. mungkin agak lebih simple gitu ya. Dan di city ini baru satu doang. Ini ya. Iya. Mungkin orang lihat pas itu lihat perizinannya agak susah, mungkin pindah ke daerah lain yang agak mudahan gitu, agak lebih mudah. Tapi buktinya tanpa menyerah, akhirnya semuanya kita dapat permit, bisnis permit license, udah kelar semua. Oke, ini tinggal beberapa ini ya, kita buat persiapan, Persiapan, semoga lancar. Terima kasih udah di Stok barangnya. ya, sambut untuk mampir usaha baru Mas Ambar dengan Mas Fandi. Oh, terima kasih juga buat Semoga buat lancar. thank you. Amin. Terima kasih juga buat YouTuber kita, semoga subscribe-nya semakin banyak. Jangan lupa like, subscribe, and share Andri Indonesia. Di tengah. Keluar burungnya Iya. memang tutup terus. Terus, wih ini tinggi banget, ini tingginya berapa ya kira-kira? Kira-kira kemungkinan 20 meter. 20 meter. Panjangnya 20 juga, lebarnya 5. Lebarnya mungkin sekitar 10, panjang lebih kayaknya 30. 30 ya. Lebar 10, panjang 30, tinggi 20. Oh ini ada burung apa? Are you gonna buy one? Ya, for you. Salah satu mimpiku adalah keliling Amerika. Bertemu teman baru, menjelajah tempat yang belum pernah kita kunjungin. Saya Andri dan ini Alexa. Kita akan menjelajah Route 66. Nih mas, Yes, please. Ambar lagi bayar parkir $5 ya? 15, Mas. 15? 15, Mas. 15 itu $5 dikali 3. Ini Pak baik kan gini cara gini baru. $15, men. Dihitung orang ya? Enggak, kalau mobil gede bus 30, kalau mobil kecil 15 enggak orang deh. Thank you. Thank you. Oke teman-teman, jadi hari ini Anyong bersama bocah ngapak. Masih ngapak kabeh. Kang Mukri dari Banjarnegara. Arep pada dolan. Arep pada dolan nang ngentek apa? Bro dulur lanang. Dulur Nggak tahu lanang. artinya. Ini mau lihat Kang Dodok dari ini Banjar Patoman dan Banjarnegara dan Sragen. yes. Cuacanya juga enak sekarang, nggak begitu panas, agak mendung. Oke. Alhamdulillah. Mas Mukri, itu lihat ada zoo. Zoo is free. Yes. Zoo close today at 5 o'clock. Dan if you want to like this Bahasa Jawa Indonesia. this attraction, this facility is not gonna free, Oke. but only for the zoo is free.
Membership 79. Iya. Let's go, check it out. Go inside. Kalau di sini kira-kira ada garangan nggak, Mas? Garangan. Iya. Ini udah ada. Ini garangan. Kalau aku ex garangan. Mau mandi nggak, Mas Ambar? Monggo. Free yang mau mandi, Mas Ambar. Banyak orang nggak enak. Di sini juga ada bambu-bambu. Wah, ini ada kereta lewat, terus ininya tuh tutup tuh keretanya di sana. Puput. Hah? Nah, ada Dadah. Sambil dadah. Wah, kereta banyak orang yang dadah. Wah, rame-rame banget ya kan. Ini sama anak-anak kecil itu. Wah, ada. Oke, let's go. Oke, ini di dalamnya ini ada kayak Anjing, singa laut. mana ya? Nggak lewat loh. Lion. Mana? Tunggu. Ini. Yo, sini pelan. Papat langsung ya. Wih, gede banget ya. Wih. Endi mana ini? Kok enggak ini lagi? Wah, dhuwur iki lho. Dhuwur banget ayo. Mana ya? Oh iya nih. Sering dhuwur kayak oke. Itu kalau itu anjing. Salah satunya itu singa. Nggak tahu lah. Mbaknya nih. Oh ya dhuwur banget. Yuk lanjut. Burung-burung yang suka burung, iya. Aku sih suka burung. Kok dari kecil memang suka pelihara burung. Dan di rumah juga masih ada burungku. Walaupun umurnya udah bertahun-tahun, aku tinggal sekitar berapa ya? 10 tahun yang lalu. Masih hidup loh. Masih hidup burungnya tuh jalak suren. Aku dulu punya jalak suren, punya kacer, punya pendet, punya kenari, punya banyak aku. Ini bisa masuk kan? Iya bisa. Nah. Ada apa ini? Wih, burungnya. Hai. Mau kesini? Silakan. Nah, biar kecil atau gimana itu kalau masuk itu seru banget ya. Nah, ini kayaknya seru banget punya kayak gini di rumah. Aku sih pengen punya kayak gini. Ya, one day mungkin ya. Burung apa? Bango. Jenisnya Kita akan masuk ke burung-burung ya. Iya. Ini kayak aviarinya zoo. Iya, Ki. Konsep aviari seperti ini, Le. Nanti Andri insya Allah nanti kalau udah Indo mau buat seperti ini. Nah, sampean juga. Ada kolam ikannya, ada burungnya, ada tanamannya. Ini aviari alam. Biasa sih bebek biasa tuh. Bebek biasa. Bebek melipis Amerika tuh. Bebek sama bangau. Burung yang itu yang makan ikan. Eh, Nah ini konsep aviari seperti ini. Sedang gede deh, Le. ya gede ya. Ini ternyata itu ini bagus banget, tapi ya lebar banget ya terlihat. Ini ke atas gitu. Di tengah ada kayak titiknya itu di tengah. Bisa keluar burungnya Iya. memang tutup terus. Terus, wih, ini tinggi banget. Ini tingginya berapa ya kira-kira? Kira-kira kemungkinan 20 meter. 20 meter. Panjangnya 20 juga, lebarnya 5. Lebarnya mungkin sekitar 10, panjang lebih kayaknya 30. 30 ya. Lebar 10, panjang 30, tinggi 20. Oh, ini ada burung apa? Ada burung. Ada itu tuh burung. Kuntul. Jadi kuntul kayak di Indo tuh yang kecil yang gede itu ini kuntul Amerika. Dan juga di atas sana
Nah, Pada di atas pohon. Yes. Tapi sayangnya ini nggak banyak banget ya, kayak burung-burung itu di atas sana juga ada. Oh, ada yang ungu. Ada yang ungu di atas sana. Ada kan? Jangan-jangan flamingo, bukan ya? Oh, pink. Ini di sini. Flamingo kita belum nemuin flamingo. Ya? Ada bebek juga ini. Bebek. Kamu kok bebeknya tuh kecil? Bebeknya kecil. Terus di sana itu ada jerapah. Jerapahnya tuh tinggi banget loh. Sekitar 3 meter tingginya, ya. Dia bisa menjangkau makanan dari pengunjung. Kalau yang ngasih makanan bisa itu. Oke teman, kita sekarang mau lihat jerapah di sana. Banget loh. Dekat. Itu kayak ngelihatnya tuh kayak palsu itu, tapi keren. Di sana ada. Mana ada kelincinya? Di sana ada. Oralnya apa? Orale ngasih panganan. Do not feed. Itu kan. Boleh kasih makanan. Oke, di sana itu ada bangunan, di dalamnya ada burung. Kita akan coba masuk ya, apa sih isinya di dalam sana. Oke teman-teman, ini kembali lagi masih kita bahas tentang burung ya. Ini ada burung kakatua. Burung kakatua, tolong ini apa, burung apa aja? Berpan, kalau di Indonesia apa ya? Itu tuh lihat tuh. Yang punya jambul kuning. Semacam kayak burung beo lah. Oh, ini yang paling dekat Mas. Ini Mas Andri. Hey. Oh iya nih. How are you? What are you doing here? Why are you here? Ah, ini si Mopri. Tanyain katanya. Ini kok kamu kok lari-lari terus sih? Mas. Jangan gitu, jangan terus. Ini rapopo kan. Ya, kamu jangan lari-lari terus, ntar capek. Galak ini berarti burungnya. Iya. Teritori. Oh, teritorinya katanya. Iya. Iya, tolong ya kamu jangan lari-lari terus di pikiranku. Oh, gemak ya. Gemak. Hutan kuil Kang. Ada gemak, wild gemak. Ada sarangnya tuh bagus banget sarangnya ya. Yes. Jambul orange. Jambul orange, lihat. Ini kayaknya lagi ngendok. Apa lagi ngendok? Orang masih boten. Dan ini ada satu di sana, ada satu di sini. Kacer. Yang tadi kita udah ngomongin. Itu ada burung kacer di sana. Iki di bawah. Iki segemek nih. National Bird. Jangan. Magpie. Nah, ini ada burung kacer ini dari Indonesia juga, Asia lah intinya. Burung kacer dari Amerika. Tapi kacernya kok jauh banget di sana. Ada 2. Itu yang bawah itu ada yang cewek. Nah, ini cowok. Kacer cowok. Ayo berbunyi lah. Kacerku di rumah bunyi terus itu, tapi udah tiada. Karena umur juga mungkin ya. Ini ada ini apa ya? Nggak tahu sih burungnya, tapi burungnya kok ngantuk sekali nih. Oh my gosh. Ini ada burung hantu. Apa ya? Kayak ini kalau buka ininya tuh burungnya lagi ngapain ini? Sorry ya, bukan apa-apa. Monggo silahkan lanjutkan. Kayak mau bertelur. Kita akan pergi biar nggak ganggu ya. Dia lagi memikat hati. Kalau di atas kan udah bersarang. Waduh, sorry malah datang ke sini. Burung apa ini? Dan di sana tuh ada sarangnya. Burung hantu tapi kecil ya. Ini ada burung kecil-kecil di sini kan. Kayaknya nggak bisa terbang lah ini. Ini ya, berarti orang cuma gelem ini ya mabur ya. Orang bisa mabur masalahnya. Kayak manuk sih orang bisa mabur, mulane orang di. Nah itu kayak nek mana apa abang-abang kae? Sing cilik isol, Kang.
Ya emang dibiarkan Enggak, karena mungkin. wis kuwe Kang, wis apa wis lulut. Wis Burung-burung lulut. lele. Iso deleng kowe. Nah, Karena jinak iki burung-burung sing jinak. iya, tapi asalkan yang jeruk ini ya. Oke, yuk kita lanjut. Rumah bangunan khusus buat burung. Ini biayanya berapa loh? Oh, banyak banget ini. Ini namanya aviary indoor, yang tadi aviary outdoor ini lebih mahal lagi. Oh, gitu ya. Aviary itu konsepnya gedung, Ah. rumah gitu loh, bukan sekedar kerangkeng. Gila-gila aviary. Iya, kan pecinta aviary. Oke, gitu gimana? Nah, gitu musim. Briefing. Ini walaupun thank you for visiting tapi nggak ada terima kasih, adanya selamat dari Filipina. Nggak ada terima kasih. Penonton kecewa. Oke, bye San Luis Zoo. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Lanjutkan trip ke mana lagi? Pokoknya bakal seru. Hi, my name is Anna. I'm 24 years old and I'm from Missouri. Okay. Are you gonna buy one? Yeah, for you. You were more nervous than me, man. Really? No, I'm thinking like, what's the other question? But